kenapa MBG ini belum pas untuk sementara ini? Karena utang kita masih banyak. Dan yang kedua, program MBG ini saya rasa banyak orang yang punya puluhan dapur, ratusan dapur MBG. Habis itu istilahnya dimonopolikan juga sama orang-orang pejabat ini. Benar. Habis itu di sana, di dalam program ini ada juga korupsinya banyak. Kalau kita lihat nih Pak, banyak orang yang nyalahin pemerintah. Salahin kepemimpinannya, kurangnya bijaksana atau segala macam. Menurut Bapak sendiri, apa yang paling sulit dari kepemimpinan? Seharusnya sebelum dia salahkan pemerintah, dia harus salahkan diri sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, dengan 100-200 ribu kita jual suara. Jadi sebelum kita salahkan pemerintah, ya kita salahkan sistem kita dulu, masyarakat kita. Kenapa suara itu dijual? Kalau pemerintah mau disalahkan, ada juga salahnya. Tapi kenapa pemerintah ini bisa salah? Karena sistemnya korup. Jadi satu sarangan besar ini seluruh mesinnya koruptor. Jadi kalau misalnya ini contoh, ada orang mau masuk ke pemerintahan. Tapi dia nggak mau jadi koruptor. Dia mau kerja dengan jujur dan lurus. Dia nggak akan bisa survive di situ. Kenapa? Karena dia hanya satu skrup dalam satu mesin besar. Ini seluruh mesin besarnya korup. Dan akan susah untuk dia berdiri sendiri menjadi orang yang bersih di tengah-tengah mereka. Dia nggak akan bisa survive. Iya. Dia salah satu, dia masuk penjara, mungkin dikasuskan, ataupun dia sendiri mundur diri. Itu aja caranya. Betul. Karena mau dimanapun, mau di kepolisian, mau di politik, mau dimanapun, sistemnya memang udah korup. Jadi untuk membenahi satu sistem memang harus ada keputusan-keputusan yang sangat tegas. Tanpa terkecuali, barulah sistem itu bisa berubah. Dulu di China, di Tiongkok, itu koruptornya banyak sekali. Dan sistem korupsinya berjalan dengan lancar. Tapi itu bisa dimusnahkan. Kenapa kita tidak bisa? Keputusan yang tegas. Berarti tegas. Itu masuk kepada diktator dong, Pak? Kalau diktator, Anda lebih suka diktator atau lebih suka koruptor? Pilihan di tangan Anda. Ada plus minus, tapi pentingnya lebih ke diktator. Saya ngerti. Sekarang kalau satu orang lagi melakukan hal yang memang benar dan bagus untuk negara kita, walaupun kita merasa itu kayak diktator, tapi itu baik, kenapa nggak kita terima? Daripada ngomong manis-manis, habis itu tetap koruptor untuk apa? Setuju, Pak. Jadi tergantung pilihan di tangan masyarakat. Anda mau diktator tapi tegas dan bagus untuk negara, atau Anda mau koruptor? Iya, dan yang manis di depan tapi lagi makan di belakang. Iya. Tapi kalau misalnya bicara seperti itu akan balik lagi ke mindset masyarakatnya ya Pak. Betul. Dimana kalau misalnya dia benar-benar susah, ya di levelnya mereka pasti mereka akan ambil uang berapapun yang dikasih. Betul. Tapi kalau contohnya uang ini tadi yang nggak datang, kan mereka juga gak mati kelaparan. Yes. Di negara kita ini masyarakat paling besar itu petani. Jadi kalau petani itu gak mungkin mati kelaparan, mereka yang nanam makan. Setuju. Jadi kalau misalnya mereka minta duit tambahannya sekarang 100 yang diambil hari ini, tapi habis itu sibuk komplain bahwa pemerintahnya begini, pemerintah yang begitu, harus lihat ke diri sendiri, kamu ya gimana? Kamu jual suara kamu dengan 100-200 ribu. Jadi kalau kamu sendiri sudah korup, kenapa kamu mau menyalahkan pemerintah? Benar. Jadi makanya saya pun begitu, kalau saya masuk partai, udah ada budget kampanyenya, berarti kan partai keluar uang, saya keluar uang. Ya tentu saya orang pedagang. Benar. Saya keluar uang mau dapat uang dong. Pasti mau dapat. Kalau saya mau kerja bakti, lebih baik uang saya bawa ke panti asuhan, saya bagi-bagi. Apain saya masuk politik? Iya. Kalau masuk politik untuk berbuat baik. Kalau mau berbuat baik jangan pikir uang lagi. Jadi kita nggak mau keluar uang, kita nggak mau mendapatkan uang juga dari situ. Kita mau bekerja. Apa yang terbaik untuk negara kita, itu yang kita buat. Dan itu juga berkesinambungan dengan sistem yang ada di Indonesia. Salah satunya sistem perpajakan. Sistem perpajakan kita ini itu luar biasa gak transparan ya. Betul. Jadi satu item barang itu kita bisa dipajak berkali-kali. Yes. Jadi kalau misalnya saya jadi presiden, saya pasti akan reformasi total sistem perpajakan kita. Kita ada ribuan bahkan ratusan ribu orang, saya nggak tahu berapa orang di kantor pajak itu. Nggak ada kita perlu. Sekarang sistemnya
zamannya sistem AI. Kita tinggal pakai sistem AI dan kita tinggal sosialisasi ke masyarakat. Dan kita tinggal kasih transparansi bahwa pajak kita itu sekian. Sekarang pajak kita, contohnya pajak penghasilan, kita disuruh lapor. Yes. Sesudah kita lapor, setelah setahun, 2 tahun baru bangun mereka, oh ini salah Pak, seharusnya segini. Jadi selama 1-2 tahun kalian di mana? Kenapa dari awal gak kalian aja yang nentukan berapa yang perlu saya bayar? Kalau gak sanggup saya, barulah saya protes, Pak, gak segini. Kenapa saya disuruh lapor, habis itu dibilang ini salah? Iya. Seperti contohnya mobil, STNK, pajak per tahun. Kita kan udah tahu sekian. Jadi sebelum kita beli mobil, kita udah tahu saya harus bayar sekian per tahun. Kalau saya sanggup, saya beli mobil ini. Sama juga dengan pajak penghasilan. Kalau kita udah tahu sekian persen pajak yang harus dibayar, kita nggak rewel-rewel lagi kan. Jadi ini ribuan, ratusan ribu orang atau puluhan ribu orang pajak, ini semua nggak perlu, pecat aja. Kita tinggal pakai by system aja. Kita menghemat berapa triliun 1 tahun. Yang kedua, masyarakat kita senang. Yang ketiga, yang jalan sistem. Dan lebih transparan pastinya, Pak. Pasti transparan. Investor asing pun pasti banyak masuk. Karena semua udah di atas kertas hitam putih. Iya, Sekarang yang ada di kertas hitam putih, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 29, PPN, ini orang pun pening. Nggak tahu apa yang mau dibuat. Iya benar, Pak. Sama dengan investor tadi. Makanya kita tahu sekarang banyak investor asing itu yang keluar dari Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri gimana itu, Pak? Kita punya banyak peraturan yang harus kita rubah sebenarnya dari dasar. Kenapa? Karena investor asing ini itu bisa dibilang investor sementara, datang dan pergi. Oke. Jadi kalau misalnya image kita itu strong dan bagus, pasti investor asing ini makin menambah. Tapi kalau image kita itu udah buruk, investor asing pasti lari. Kenapa? Investor sama investor itu biasanya satu grup lah, kita bilang. Jadi kalau misalnya ada investor asing, dia investasi di Indonesia, ternyata sulit dan bermasalah. Dia pasti ke teman-temannya bilang apa? Jangan masuk Indonesia. Benar. Coba kita lihat Vietnam, coba kita lihat Malaysia, coba kita lihat Thailand, coba kita lihat Singapura. Hasil bumi kita itu ditradingkan di sana dan mereka lebih maju daripada kita. Hanya kenapa? Karena transparansi. Tapi karena kita nggak ada transparansi ataupun kurang transparansi, sistem kita nggak berjalan, kita punya alasannya cukup banyak. Jadi karena itu investor asing pada takut. Dan termasuk juga dengan keputusan-keputusan pemerintah yang kurang tepat. Salah satunya program. Program MBG. MBG, benar. Gimana Kalau menurut MBG ini, saya pribadi merasa ini terlalu beban bagi negara pada sekarang. Makanya dolar kita kan udah melewati 18.000. Ya. Orang semua teriak-teriak. Jadi kenapa MBG ini belum pas untuk sementara ini? Karena utang kita masih banyak. Dan yang kedua, program MBG ini saya rasa banyak orang yang punya puluhan dapur, ratusan dapur MBG. Habis itu istilahnya dimonopolikan juga sama orang-orang pejabat ini. Benar. Habis itu di sana, di dalam program ini, ada juga korupsinya banyak. Baru makanan yang diantar ke sekolah-sekolah itu, yang ini saya dengar ya, kita nggak ada bukti, bahwa banyak yang busuk, banyak yang keracunan. Yang kedua, yang diantar ke sekolah-sekolah yang menengah ke atas, orang tuanya nggak mau kalau anaknya makan itu. Jadi terakhir dibuang. Berarti kurang efisien untuk diterapkan. Sama sekali tidak efisien, sekarang. malah merugikan negara tiap hari. Benar. Dan di sana ada banyak celah korupsi yang nggak bisa kita nampak. Tapi di sosmed udah terbuka semua, itu masih baru satu bagian. Masih ada lagi banyak bagian yang belum terbongkar. Tapi lebih banyak dampak negatifnya. Ke Betul, masyarakat. itu bisa buat kita bangkrut. Ya, oke. Setiap hari berapa uang yang keluar untuk MBG? Kalau nggak salah saya 1,2 triliun. Setiap hari. 1 tahun berapa? Yes. Utang kita berapa? Kita bilang aja yang 1 tahun pengeluaran kita di MBG ini, bunganya aja udah berapa? Yang nanggung siapa? Ya rakyat. Dan belum juga selesai MBG, sudah keluar program baru yaitu Kopdes. Itu Gimana itu, Koperasi Pak? Merah Putih. Iya. Itu sebenarnya, kalau sampai sekarang saya belum pelajari dalam, kalau untuk Koperasi Merah Putih ini, cuman saya dengar mereka lagi jual patriotic bond. Jadi kalau kalian invest di patriotic bond ini, asal-usul uangnya nggak akan ditanya. Jadi kalian selamat dari pajak. Makanya dari kemarin itu kan di sosial media heboh-heboh kali. Kenapa? Bahwa Indonesia udah sekarang jadi mesin pencucian uang. Melalui bond merah putih tadi, patriotic bond tadi. Berarti Kopdes itu dijadikan program untuk bisa mencuci uang.
Itu asumsi kita pada sekarang. Kita nggak tahu sesudah orang investasi di sana, apakah tetap dikejar pajak, atau memang nggak dikejar pajak, kita nggak tahu. Tapi dengan yang tertulis yang saya lihat, memang itu dilindungi. Asal-usul uangnya nggak ditanya. Nggak ada perkara pajak. Jadi walaupun kalau kita hutang pajak, kita buat rugi negara, tetap ini bond kita tetap selamat. Nggak bisa disentuh sama orang pajak. Itu negara yang garansi di atas kertas. Oke. Kalau misalnya di perusahaan Bapak nih, ada masalah yang seperti ini, kira-kira apa keputusan yang mau Bapak ambil? Saya mau cari akar masalahnya di mana. Dan orang-orang yang mengakibatkan itu langsung saya pecat. Apakah mungkin akar masalahnya itu di uang, Pak? Kalau di uang, siapa yang pegang uang, dia yang salah. Karena semua itu kerja berjalan pakai program ataupun planning. Kalau planning uang, contohnya kalau di perusahaan saya, uang di tangan saya. Saya tahu apa yang mau dilakukan. Kalau planning saya salah, saya rugi, oke, itu risiko bisnis. Tapi kalau dengan sengaja saya merugikan perusahaan, ya itu saya salah dong. Oke. Berarti kalau misalnya perusahaan rugi, Bapak biasanya potong biaya dulu atau Bapak cari pemasukan baru dulu? Saya cari akar masalahnya dulu, kenapa bisa rugi. Contohnya, kalau rugi gara-gara pasarannya jatuh, ya itu nasib. Pasti ada risiko bisnis. Tapi kalau rugi gara-gara kebodohan kita cari dulu akar masalahnya di mana. Dan kalau boleh memilih nih, Indonesia tumbuh cepat tapi banyak yang protes atau Indonesia tumbuh lambat tapi masyarakatnya senang? Kalau saya pribadi merasa, karena di English ada quotes ya, slow and steady always win the race. Jadi saya rasa tumbuh pelan, tapi semua senang itu lebih baik daripada tumbuh cepat. Kenapa? Kalau tumbuh cepat, ada risiko besar pastinya. Dan kita punya negara sekarang masih dalam stage development. Jadi kalau dengan tumbuh cepat, tumbuh lari-lari, kalau sekali kita jatuh, kita susah untuk berdiri lagi lama, recovery-nya. Tapi kalau kita pelan, jalannya pelan-pelan tapi tetap maju, kalau misalnya ada masalah pun, sebentar aja kita bisa recover balik. Yang penting kita pelan, tapi pasti. Iya, betul. Jadi ketika kita jatuh, kita bisa bangkit. Iya, dengan kita bisa bangkit lebih cepat. Betul. Nah, ngelihat semua kondisi ini nih Pak, yang lagi semeraut dan segala macamnya, closing statement Bapak untuk rakyat Indonesia, apa kira-kira? Jangan jual suara kalian demi uang. Yang akan kasih kalian uang, pasti akan tagih balik berpuluh kali lipat dari kalian secara tidak langsung. Kita harus percaya bahwa orang nggak ada kasih kita sesuatu dengan gratis. Pasti ada kemauannya. Dan kalau kemauan dia terpenuhi, dan dia udah duduk di kursi dan dia udah menjabat, pasti dia berkali-kali lipat mau ambil balik uang itu. Dia mau kasih beras, dia mau kasih uang, jangan diterima, ditolak. Dan kalaupun diterima, jangan jual suara kalian. Dikasih, oke, terima kasih. Tapi suara saya bukan untuk dijual. Dan yang kalau kayak gitu, sekarang handphone kan udah ada di setiap tangan. Sekarang orang lebih takut sama handphone daripada pistol. Kalau misalnya ada kepala desa, ada lurah, ada menteri, ada anggota DPR, siapapun datang, kasih. Dia lagi meeting, bahwa saya perlu sekian suara begini-begini. Videokan, viralkan. Supaya orang itu pun takut datang ke desa. Betul. Karena di desa ada ribuan jutaan orang. Nggak mungkin dia mau bunuh ribuan atau jutaan orang demi buat video kan. Betul. Dan buat video pun rame-rame. Jadi kita itu harus bersatu. Jangan hanya satu orang buat video, terakhir dia ditangkap, habis itu semua orang nonton dan takut. Iya, betul. Kebanyakan karena seperti itu. Bisnis politik ini jalan atas ketakutan. Jadi orang satu mungkin berani, dia buat videonya, dia ditangkap, dia dipenjarakan, segala hal dibuat sama dia, supaya yang lain itu takut. Jadi dia dibuat sebagai contoh. Bahwa kalau kalian juga begitu, saya buat begini. Tapi kalau semuanya di tangan ada handphone dan lagi video, satu suara, kita kompak, siapa berani sentuh? Betul, Pak. Orang itu mau coba pun kita bisa habiskan mereka. Betul. Pak Noman, thank you interviewnya hari ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, thank you.